cari apa? Template apa? Template presentasi aja. Nah, kita cari presentasi. Nih, presentasi ya. Atau di beranda juga ada, Bapak Ibu. Biasanya sudah langsung muncul presentasi. Ya, ini. Di beranda rumah Canva ya. Ini ada presentasi berbicara, ada presentasi kosong, presentasi 16:9. Kita pakai yang presentasi 16:9 ya. Ini presentasi yang sesuai dengan layar laptop Bapak Ibu, layar LCD, dan sebagainya. Nah, saya mau pakai yang lain, boleh nggak? Boleh, silakan ya, nggak harus sama dengan saya. Tapi saya contohkan yang presentasi 16:9. Ya, diklik dulu 16:9. Atau saya contohkan dulu ya, saya perlihatkan hasilnya. Ini hasil asal-asalan sebenarnya. Ini ya, coba ya, bisa. Ini saya sudah membuat dua media. Yang pertama adalah perkenalan, yang kedua adalah media, temanya multimedia ya. Saya klik yang pertama. Ini tanpa video. Tanpa video ya. Dalam artian dia hanya gambar-gambar saja tanpa ada video di dalamnya. Tapi ini bisa jadi video. Ya, ini bisa jadi video. Hasil ini kalau saya download jadi video akan seperti ini. Kalau ini kan saya tampilkan tanpa video ya. Saya preview. Nah, ini saya tampilkan, ya preview aja saya tampilkan. Ya, ini tanpa saya download jadi sebuah video ya. Ini bisa di-download jadi sebuah video Bapak Ibu. Tadi saya sudah download, sebentar saya cari dulu. Nah ini. Ini ya, saya download dari sebuah video. Jadi sudah ada transisinya ya, transisi animasi sederhana. Tuh, itu Bapak Ibu. Nah, itu kalau perkenalan ya. Kemudian kalau hasilnya, kalau saya buat sebuah media, ini tentunya Bapak Ibu lebih dalam materinya. Kalau saya hanya mencontohkan, saya coba tampilkan saja. Dan di dalamnya ada video Bapak Ibu. Dan ini bisa diunduh dalam bentuk video juga. Jangan dilihat isinya ya Bapak Ibu. Yang penting cara mengajar saya dengan Bapak Ibu lebih jago Bapak Ibu ya. Saya hanya mencontohkan cara menambahkan video di dalamnya. Ya. Nah, ini hanya berupa ini, narasi. Nah, kedengeran ya. Gitu. Itu. Kalau ini di-download dalam sebuah video bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Tinggal kita bagikan, kemudian kita unduh. Kemudian pilih video. Kita unduh. Sudah jadi dalam bentuk video. Nanti kita yang akan kita buat mirip seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada teksnya, ada presentasi Bapak Ibu, ada video Bapak Ibu di dalamnya, dan kita bisa download dalam bentuk video. Ya, hasilnya ada dua jenis. Yang pertama adalah hasilnya presentasi, yang kedua adalah hasilnya video. Mau yang mana mau yang dipakai? Yang sebelah mana? Yang mau yang video atau yang presentasi? Monggo. Nah, ini ada beberapa saat ya untuk mendownloadnya karena lumayan besarnya. Oke, jadi Bapak Ibu nanti kita akan membuat seperti itu, mirip-mirip ya. Saya yakin Bapak Ibu hasilnya akan lebih bagus karena menguasai konsep
sudah paham materinya, sudah paham apa yang mau dituliskan, apa yang mau dipresentasikan, tinggal nanti memadukannya menjadi sebuah media. Gitu, sambil menunggu. Ini agak lama ya. Nah, sekarang kita ke project kita Bapak Ibu. Kembali lagi ke beranda aja nggak apa-apa. Pilih yang presentasi 16:9 ya. Coba saya lihat yang presentasi berbicara dulu sebentar. Ya, kita pilih yang presentasi aja Bapak Ibu. Ini sudah jadi nih, tinggal di. Nah, ini sudah jadi videonya, saya putarkan. Suaranya kurang keras ya. Jadi kalau selama ini kita mengenal Canva itu hanya untuk desain grafis, nah sekarang kita bisa manfaatkan menjadi sebuah media, membuat video pembelajaran ya, atau membuat presentasi. Oke, demikian contohnya Bapak Ibu. Sekarang kita coba praktekkan. Kita pilih yang presentasi, coba presentasi yang biasa ya. Presentasi 16:9, diklik aja. Nah, sekarang pilih template yang Bapak Ibu inginkan. Tentunya template yang ada di saya dengan Bapak Ibu beda ya. Karena saya sudah pakai yang Canva for Edu, template-nya jauh lebih banyak yang gratisnya. Sangat gratis semua ini. Misalnya, hmm, saya cari yang agak mirip temanya komputer-komputer gitu ya. Coba, ada nggak? Coba ini. Ya biasa aja ya template-nya, tapi coba saya pilih. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menemukan template yang diinginkan, ketika diklik template-nya, nanti ada pilihan Bapak Ibu. Akan menambahkan template satu persatu atau untuk seluruh halaman. Ya, satu persatu atau untuk seluruh halaman. Jadi ini bisa satu persatu Bapak Ibu, diklik satu, muncul satu, tambahkan halaman baru, tambah template baru, atau cari template yang lain, dipadukan boleh ya. Jadi nggak harus satu project kita itu harus satu template, enggak, bisa dipadukan dengan template yang lain. Misalnya ini halaman ketiga, saya mau cari template yang lain, bisa nggak? Bisa. Jadi kita memadukan beberapa template. Misalnya saya mau pakai yang lain yang warnanya mirip-mirip ya. Ini misalnya. Misalnya ini biasa aja sih. Ini udah beda. Nah ini misalnya. Saya mau pakai template ini sebelah sini misalnya. Ya, jadi dalam satu project bisa terdiri dari beberapa macam template kita padukan. Boleh. Jadi kita cari yang paling pas, paling enak, menurut Bapak Ibu paling cocok, dan ini ya bagus lah gitu, istilahnya. Tuh. Ya silakan dipilih template-nya Bapak Ibu. Dipilih satu persatu, boleh satu dua template dulu, mau langsung sekaligus banyak boleh, boleh satu dulu nggak apa-apa.
Oh iya, saya lupa. Sudah ketemu Bapak Ibu template yang mau dipilih? Ini ganti aja kayaknya nggak cocok nih. Bentar. Sudah. Ya, saya pakai aja. Nah, ya, di halaman pertama pasnya tuh halaman judul nih Bapak Ibu. Misalnya saya mau ganti judulnya nih. Kita edit dulu judulnya Bapak Ibu, sesuaikan dengan tema Bapak Ibu sendiri. Misal saya mau buat ini kan ya, saya mau tambahkan. Nah, ini apa pertanyaan? Green scene video. Oh sebentar, kita belum mulai video ya. Ya kita mulai satu persatu dulu nih. Ya, nanti setelah ini kita coba rekaman nih. Jadi kita potong kompas saja. Kita kasih judulnya dulu, misalnya. Nah, saya mau ganti judulnya multimedia interaktif. Ini sederet aja. Ya, kemudian saya kasih nama ya. Boleh kasih nama. Kasih nama. Kasih teks nih Bapak Ibu. Pilih teks, pilih subjudul aja yang agak besar. Kemudian ketikkan nama kita. Nah, jangan lupa ganti hurufnya. Karena huruf fontnya kalau yang defaultnya adalah Open Sans ya. Kalau mau kita ganti pakai huruf yang lebih enak ya. Pilih huruf yang lebih menarik untuk dibaca. Tapi tetap terbaca ya, jangan menarik tapi nggak bisa dibaca kan percuma. Ya. Pastikan terbaca dan terlihat. Terlihat dan terbaca ya. Tidak hanya terlihat tapi terbaca juga. Jadi tetap huruf itu harus dia harus kontras dengan backgroundnya. Nah, ini saya taruh di sini aja. Ya, ini masih kurang banyak teksnya ya. Nanti bisa ditambah-tambahkan. Kemudian misalnya saya mau tambahkan, ini gambar-gambarnya kan gambar-gambar yang nggak sesuai dengan tema saya ya. Saya tambahkan elemen misalnya, tambahkan gambar komputer, laptop, dan sebagainya. Biar sesuai tema aja. Kamera misalnya. Ya, tuh. Jadi untuk mempercantik presentasi kita bisa menambahkan elemen-elemen yang sesuai dengan tema kita. Ya. Kita menambahkan elemen apa? Kalau saya temanya multimedia, saya tambahkan gambar laptop, gambar kamera, dan sebagainya.
Kemudian Bapak Ibu saya jelaskan dulu di sebelah atas nih Bapak Ibu ya. Kalau kita klik secara keseluruhan, ini ada muncul animasikan dan durasi. Nah, animasikan itu apa? Jadi di template ini biasanya sudah ditambahkan animasi. Nah, kalau kita klik animasikan, nanti kita bisa pilih animasi yang mau kita tampilkan dalam teks. Ada kombinasi, ini macam-macam ya. Kombinasi sederhana, kombinasi elegan, kombinasi menyenangkan. Kalau di scroll lagi ada pesta, disco, tip-tip, ada perusahaan. Atau pakai cara yang biasa nih, standar animasinya. Pakai yang skala. Pop, nah, tumble, block, macam-macam ya. Saya coba pakai yang pop aja animasinya. Diklik. Nah, begitu munculnya. Kemudian di sini ada durasi Bapak Ibu. Ini 5.0 detik artinya 5 detik durasi satu slide ini. Kalau nanti dibuat video durasinya 5 detik. Kalau mau menambah durasi bisa nggak? Tinggal diklik aja. Nah, ini maksimal berapa detik saya coba? Maksimal 30 detik dalam satu slide. Ini jauh lebih besar daripada Powtoon ya. Powtoon itu berapa? 20 ya. 20 detik dalam satu slide. Nah, ini bisa 30 detik dalam satu slide. Jadi bisa lebih luang waktunya kalau ingin membuat video ya. Kalau tanpa video, ya pakainya pakai next slide tadi ya, diklik-klik. Nah, tapi kalau bentuknya video kan dia otomatis berjalan. Kita atur lama dalam satu slide kurang lebih berapa detik. Misalnya tadi secara otomatis dia durasinya adalah 5 detik. Kalau mau kita perbesar tinggal kita geser aja. Tuh. Itu kalau animasi kemunculan media secara bersamaan. Kalau untuk teksnya bisa nggak dikasih animasi? Coba diklik teksnya. Nah, ada. Kalau kita klik teksnya, selain tadi ada edit text, ada efek, juga ada animasikan. Misal diklik aja. Nah, ini animasinya ya, animasi teksnya. Ntar ada yang teks, nah, animasi teksnya. Ini animasi halaman, ini animasi teks. Coba pakai biar kelihatan ya. Teksnya saya gantikan jadi animasi. Mana ngetik? Nah, ini mesin tik. Nah, teks ini kan animasinya beda sekarang. Ini kecepatannya bisa kita atur. Jadi animasi ini, animasi mesin tik dalam satu. Jadi kita bisa menambahkan animasi halaman, juga bisa menambahkan animasi untuk teks-teks tertentu. Ini tadi saya ganti, ini juga saya mau ganti. Saya samakan mesin tik aja. Nah, kan beda. Oh, tadi kan munculnya dia sama dengan yang lain. Munculnya seperti pop ya. Seperti pop up ya. Kalau ini pakai teks. Kalau kita lihat hasilnya. Kita preview. Ya, munculnya seperti itu. Nah, jadi kita masuk bisa menghilang. Ya, itu Bapak Ibu untuk halaman pertama. Jadi kita isi teks, kita isi judul, kita tambahkan animasi teks, kita edit animasi halamannya, dan sebagainya. Perlu ditambahkan musik enggak? Nah, kalau mau menambahkan musik, jadi sudah ada musik langsung dari slide pertama, bisa kita tambahkan musik Bapak Ibu. Kalau mau menambahkan musik, pilih di menu sebelah kiri, pilih audio. Pilih audio. Pilih audio, misalnya kalau pakai Edu, di sini musiknya semuanya bisa digunakan ya. Kalau mau preview musiknya, tinggal diklik saja salah satu musik. Ya, diklik. Jangan klik yang ini ya, judulnya ya, klik gambarnya, gambar musiknya. Itu kalau untuk mempreview. Kalau mau menggunakan musiknya gimana? Menambahkan ke slide, klik judulnya. Misalnya ya, saya mau tambahkan yang ini. Happy Whistling Ukulele. Saya menambahkannya, klik judulnya aja. Klik. Nah, dia langsung muncul di sini. Dan durasinya. Dia durasinya akan menyesuaikan dari durasi slide-nya. Kecuali nanti bentuknya adalah dia
video ya. Kita coba ini aja tampilkan. Jadi musiknya kalau tidak ditambahkan diganti, dia akan terus berputar sampai ke slide terakhir. Satu musik ini untuk satu project ya. Gitu. Jadi satu musik untuk satu project. Jadi ketika musiknya panjang, nanti akan sampai ke project di slide terakhir. Bisa Bapak Ibu menambahkan musik ya. Jadi salah satu keunggulan dari media dalam bentuk interaktif adalah dia ada suaranya. Ada musik untuk mengiringi ya, ada musik untuk menarik minat siswa. Nah, tapi nanti tentunya musiknya nggak usah terlalu keras-keras ya, karena kalau keras fokusnya pada mendengarkan musiknya nanti siswanya. Bukan membaca medianya, tapi bukan melihat materinya, tapi mendengarkan musik. Jadi musiknya hanya untuk mengiringi saja. Nah, ini kalau sudah di halaman pertama, kita coba tambahkan halaman kedua, Bapak Ibu. Nah, kita coba halaman kedua. Ini enggak, ini halaman keduanya. Saya ganti aja. Halaman kedua template-nya juga enggak. Ya. Misalnya halaman kedua langsung kita isi ini ya. Salam salam sapa dari kita misalnya. Saya ganti sini. Ya, misalnya ini. Nanti kita isi dengan video perkenalan kita misalnya. Jadi perkenalan tentang kita dan perkenalan tentang materi dalam media hari ini. Misal teksnya saya ganti, selamat datang di pembelajaran ya. Selamat datang di pembelajaran media hari ini. Jadi karena misalnya konsepnya adalah mengajarkan media pembelajaran, termasuk di antara multimedia interaktif. Jadi judulnya selamat datang di pembelajaran media hari ini. Nah, nanti kita isi dengan gambar kita. Mau ditaruh di mana ya? Saya geser-geser. Saya tak taruh di sini nanti. Atau di atas boleh. Ya, kita sudah menambahkan slide kedua. Sekarang PR-nya adalah kita menambahkan video ke dalam slide ini. Ya, cara menambahkan video nanti kita rekaman Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin langsung rekaman di sini juga bisa, atau mau rekaman di tempat yang lain, boleh. Tapi kalau mau rekaman di sini bisa. Tapi saya tidak bisa mencontohkan karena kamera saya sedang dipakai untuk Zoom ya. Jadi ketika saya coba tadi nggak bisa karena kamera laptop sedang dipakai untuk Zoom. Jadi nggak bisa dipakai untuk rekaman. Saya contohkan aja caranya gitu. Jadi untuk rekaman, Bapak Ibu, pilih menu unggahan. Nah, jadi sebelah kiri, pilih menu unggahan. Pilih menu unggahan ya, sekali lagi. Silakan Bapak Ibu pilih menu unggahan, kemudian pilih tulisan rekam diri Anda. Pilih menu unggahan, kemudian pilih rekam diri Anda. Diklik rekam diri Anda. Ya. Karena saya kameranya dipakai untuk ini, jadi kamera saya nggak bisa muncul di sini. Nah, nanti di sini ada opsi di sebelah kanan ya. Apakah kalau Bapak Ibu nanti nggak langsung muncul biasanya. Kalau Bapak Ibu nanti milih kamera dan layar. Karena saya nggak bisa kamera, pasti muncul opsi kamera dan layar. Jadi mana yang harus saya rekam? Gitu. Nanti ada opsi kamera dan layar. Bapak Ibu pilih opsi yang kamera aja. Pilih kamera, kemudian pilih nanti rekam apa ya nggak masalah. Misal saya coba aja ya. Iya, share. Nah, ini saya share rekam layar ya, karena saya kameranya nggak muncul. Ini kalau sudah, Bapak Ibu klik rekam di sini. Ini kan ada tulisannya tanpa kamera, karena kameranya dipakai untuk Zoom ya. Di setting dulu Bapak Ibu, nanti di sini kameranya kamera laptop, kemudian mikrofonnya jangan sampai lupa di setting juga. Kemudian kalau sudah klik rekam.
3, 2, 1, langsung merekam sesuai dengan slide yang tadi Bapak Ibu akan tambahkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai sebuah media, yaitu multimedia interaktif. Kalau sudah selesai, kemudian ini apa nih? Simpan dan keluar ya. Simpan dan keluar. Nanti dia muncul di sini. Nah, ini ya. Di sini nih. Nanti kameranya muncul di sini videonya. Ya, videonya akan muncul di sini. Bisa kita tambahkan di sini. Silakan dicoba untuk direkam Bapak Ibu. Jadi ada dua cara. Bapak Ibu sudah punya rekaman sendiri atau mau rekam di sini. Nah, kalau mau rekam di sini, tadi caranya dengan langsung fitur unggahan, kemudian rekam diri Anda. Tuh, kalau sudah ketemu medianya, nanti kan ketika sudah disimpan, sudah selesai rekaman, nanti muncul di sini, tinggal kita tambahkan ke sini. Nah, sini. Misalnya saya tambahkan video yang lain ya, yang sudah pernah saya rekam. Tuh. Silakan Bapak Ibu coba untuk rekaman dulu. Silakan dicoba rekam. Kalau sudah nanti untuk lebih menarik ya, jadi videonya kita kasih bingkai ya. Nanti silakan Bapak Ibu rekam sambil saya coba kasih bingkai videonya ya. Si bingkai. Silakan dicoba Bapak Ibu. Sudah? Sudah jadi belum rekamannya? Kalau sudah, saya contohkan menambahkan bingkai. Nah, jadi videonya kita tambahkan bingkai Bapak Ibu di dalamnya. Terus tadi ada pertanyaan, cara mengganti layar ya. Kalau di sini nggak bisa ya, kalau di latar belakang ya. Kalau di sini nggak bisa. Belum menemukan caranya ya untuk mengganti latar belakang video di sini. Jadi videonya seadanya. Ya kalau di belakangnya ada latar belakang ya pasti kena latar belakangnya. Saya belum menemukan. Kalau tadi kan gambar ada ya, gambar ada edit ini ya, background gambar ya. Kalau di video belum ada fitur untuk edit video supaya backgroundnya hilang. Tuh. Silakan dicoba kalau sudah. Nah, saya contohkan lagi ya cara menambahkan bingkai ya. Cara ada chat ini. Bingkai yang terbingkai cuman video bagaimana? Kok semua terbingkai? Ya, saya contohkan cara menambahkan bingkainya ya. Pertama tambahkan dulu videonya Bapak Ibu.
videonya. Dikecilkan dulu ya. Kecilkan. Kemudian tambahkan bingkai Bapak Ibu. Bingkai itu ada di elemen ya. Elemen, kemudian pilih bingkai ya. Dia di scroll ke bawah. Bingkai. Nah, ini bingkai. Frame ya. Frame atau bingkai. Coba kita cari bingkai yang paling bagus. Kira-kira yang mana yang cocok. Misalnya saya mau pakai bingkai yang ini karena ini misalnya bingkainya berupa layar ya, layar TV. Klik dulu bingkainya. Klik bingkainya. Kemudian videonya. Bingkainya diperkecil dulu, sesuaikan ukurannya. Kemudian videonya ditaruh di bingkai. Nah, ini udah langsung jadi satu dengan bingkainya. Tuh. Jadi tinggal di drag aja atau digeser videonya ke dalam bingkai, dimasukkan. Pastikan bingkainya ukurannya lebih kecil daripada video ya. Tuh. Atau sama. Ini udah masuk-masuk. Tadi pertanyaannya ada yang kok bingkainya bisa keseluruhan. Wah, saya malah bingung gimana kasih supaya caranya bingkainya terbingkai cuma video bagaimana. Ini kok cuma semuanya terbingkai ya. Bingkainya dikecilkan ukurannya, Bu. Jadi jangan sampai bingkainya seukuran layar. Nanti masuk semua ke bingkai objeknya. Bingkainya diperkecil dulu, baru tambahkan video misalnya. Kemudian video ditarik ke dalam bingkai, dimasukkan ke dalam bingkai. Gitu. Enggak ada lagi pertanyaan mengenai video ini. Jadi nanti ini konsep kita tambahkan satu persatu ya. Jadi supaya apa? Ada lagi sebenarnya satu cara. Jadi kita ngerekam dari awal sampai akhir. Tapi nanti kita nggak bisa ngatur ukuran videonya berapa, besar kecilnya, letaknya di mana itu kita nggak bisa atur. Jadi saya lebih mudah menggunakan cara ini. Jadi kita bisa atur slide per slide. Penjelasannya slide per slide, kemudian kita bisa kasih bingkai, kita bisa perbesar ukuran videonya, perkecil, taruh di mana bisa. Dibandingkan dengan fitur, nanti ada fitur terakhir ya, fitur namanya rekam ya, rekam nih, di fitur bagian ada namanya fitur tampilkan dan rekam. Sama-sama merekam, tapi ini bedanya nanti tidak per slide ya. Tidak bisa kita atur ukuran videonya, ditaruh di mana, itu nggak bisa. Nanti kita coba praktek supaya kita bisa lihat bedanya. Ada pertanyaan lagi? Lagi pertanyaan adalah ada maksimal durasi videonya. Yang jelas satu ini dia maksimal 30 detik ya. Untuk satu slide kalau nggak salah itu 30 detik. Durasi slide-nya 30 detik. Jadi pasti kalau durasi slide-nya lebih dari 30 detik dalam satu slide, ya bisa nanti masuk dalam slide kedua mungkin ya. Saya belum pernah mencontohkan ini. Ada nggak contoh video yang durasinya besar ya? Di unggahan saya durasinya kecil-kecil. Saya buat menyesuaikan soalnya. 18, 20. Jadi satu slide ini durasi maksimal dari Canva itu diberi waktu 30 detik. Nah, jadi nanti kita buat per slide aja. Misalkan durasinya maksimal 30 tadi. Kalau secara pasti saya belum tahu maksimal durasi berapa detik untuk satu video di uploadnya. Tapi untuk satu slide, nah durasinya 30 detik. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Ih, betul. Kalau untuk 3 menit berarti slide-nya minimal 6 slide. Kita buat minimal 6 slide. Itu. Jadi buat per subtema aja ya. Misalnya bagian materi ini di slide berapa, bagian materi ini di slide berapa, sesuaikan dengan presentasi materinya. Gitu. Karena kan pasti kan tidak banyak ya, satu slide nggak mungkin diisi materi satu bab buku kan nggak mungkin. Pasti satu slide ya isinya materinya terbatas gitu. Nah, biar tidak bosan. Gitu. Atau barangkali ada yang bisa mencoba untuk membuat satu durasi video lebih dari 30 detik kemudian ditaruh di satu slide ya. Soalnya saya belum pernah coba itu. Nah, biasanya saya coba sesuai dengan ini durasi aturan durasi per slide aja. Saya belum pernah mencoba untuk membuat rekaman panjang kemudian ditaruh di satu slide bisa atau enggak. Tapi kayaknya kalau nanti bentuknya bukan video mungkin bisa ya. Jadi masih kan kalau bentuknya bukan video kan tidak terbatas durasi ya. Jadi satu slide bisa berapa aja asalkan belum diklik ke next slide ya boleh gitu. Tapi kalau bentuknya nanti akhirnya adalah sebuah video, tentunya ada durasi maksimal 30 detik dalam satu. Tapi kalau bentuknya hanya presentasi biasa tanpa ada dijadikan video, mungkin bisa ya dalam satu slide nanti
durasi videonya lebih dari 30 detik mungkin bisa. Tapi itu baru mungkin ya belum saya coba soalnya. Bingkai menutup video. Kalau saya nggak lihat kasusnya saya belum bisa menjawab ini. Bingkai menutup video. Mungkin begini ya, mungkin begini. Saya coba ya. Kalau sudah jadi ini nggak bisa di ini. Saya delete aja. Ya, bingkai menutup video ya, mungkin begini. Mungkin begini. Ya, gini mungkin. Bingkainya nggak bisa masuk ke video mungkin ya. Bingkainya nggak bisa masuk ke dalam bingkai mungkin ya. Ya, jadi ukurannya disamakan aja, Bu. Bu siapa tadi ya? Nah, Bu Marti ya. Ukurannya disamakan aja, Bu. Saya coba ulangi lagi caranya. Saya delete lagi. Saya tambahkan bingkai dulu ya. Bingkainya silakan. Ini kan bingkai pasti ukurannya harus pas ya. Mau ditaruh di mana? Bingkainya pastikan ukurannya udah pas, sudah betul. Kemudian kita taruh bingkainya, baru tambahkan video. Diklik videonya. Nah, kalau besar banget memang tidak akan bisa masuk, Bu. Pastikan ukurannya kita samakan atau mirip-miripkan ya. Baru ditarik, dimasukkan. Oke. Nanti kelihatan kalau sudah masuk atau belum, Bu. Jadi kalau sudah masuk ya kelihatan di bingkainya sudah ada video kita di dalamnya. Nah, gitu. Ukurannya disamakan atau lebih besar sedikit dari ukuran bingkainya. Baru kemudian kita tarik. Kalau ukurannya besar banget tetap nggak bisa. Tapi harus disamakan ya, lebih besar tapi jangan terlalu besar ya dibandingkan dengan bingkainya. Coba dulu Bu, silakan Bu. Ya, mohon maaf karena AC-nya dingin. AC. Berarti tahan nggak pakai jaket. Monggo dicoba dulu Bu. Nah, sambil saya nunggu responnya, kira-kira bisa atau enggak? Bu Marti, silakan dicoba. Jadi kenapa dikasih bingkai? Supaya lebih enak nih Bapak Ibu. Kalau tanpa bingkai kan videonya kotak ini ya. Nggak ada frame-nya, nggak enak dilihat lah. Nah, tapi kalau kita tambahkan bingkai, ya lebih mudah. Cuman tadi masalahnya ya, tadi kita tidak bisa menghapus latar belakang dari video kita. Gitu. Nggak bisa, belum bisa dihapus di sini. Atau saya belum menemukan caranya. Mungkin nanti kalau ada yang sudah pernah, bisa sharing di sini. Jadi kita bisa belajar bersama-sama. Sudah Pak? Oh, oke. Oke. Nah, itu ya. Kemudian sudah menambahkan video. Kemudian jangan lupa halamannya juga animasinya juga kita atur nih Bapak Ibu. Diklik frame-nya ya, sampai muncul animasikan ini ya. Nah, kita atur animasinya apakah sudah pas atau ada yang mau diganti. Atau mau pakai yang disco ini. Seduk ini. Pesta atau disco. Saya pakai lagi yang coba Bread Tom ya. Nah, saya pakai ini. Jadi idealnya nggak harus ini ya, nggak harus beda-beda. Tapi kalau kita nanti preview hasilnya dari antara satu slide ke slide lainnya menarik lah gitu. Transisinya menarik. Coba kita sekarang preview dari slide pertama Bapak Ibu. Dari slide pertama kemudian kita bagikan, kita tampilkan. Tampilkannya ini aja. Putar otomatis saja ya. Supaya karena kan bentuknya mau video. Jadi supaya nanti kita bisa melihat hasil videonya bagaimana. Dari slide pertama. Nah, slide ketiga belum kita atur animasinya ya. Jadi agak kurang menarik di slide ketiga. Itu kurang lebih hasil videonya kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi tadi kenapa pentingnya untuk masuk ke animasi supaya nanti transisi antara satu slide dengan slide berikutnya tetap tidak kaku ya, tapi dinamis, ada bentuk perubahan objeknya ya. Tuh. Tuh. Ya, kemudian di slide ketiga, kalau tadi kan slide kedua saya sudah contohkan cara membuat video ya, penambangan video. Nah,
Ya, kemudian yang belum kita contoh adalah cara menambahkan audio ya. Jadi di sini juga ada fitur. Jadi selain tadi kita menambahkan background musik, juga bisa kita tambahkan narasi saja. Jadi tanpa ada videonya, tapi hanya ada narasi. Kalau saya bisa rekaman, itu bisa Bapak Ibu. Jadi saya nggak bisa rekaman menggunakan kamera. Berarti solusi dari saya, kalau kita tidak bisa rekaman audio di sini, silakan Bapak Ibu nanti rekaman menggunakan perangkat HP misalnya ya. Kalau misalnya ingin dalam satu slide tidak muncul foto atau video Bapak Ibu, tapi muncul narasinya saja. Jadi nanti muncul di sini, kita tambahkan nanti di, saya nggak ada file audio ya. Nanti kita tambahkan di sini. Jadi diinsertkan ke sini. Tapi kalau nggak pakai itu juga nggak masalah. Misalnya Bapak Ibu ingin videonya muncul terus, ya nggak masalah. Jadi, dari tiap slide ada videonya Bapak Ibu. Di tiap slide ada penjelasan materi, tapi video Bapak Ibu juga muncul, nggak masalah. Jadi nanti diatur-atur konsepnya. Jadi presentasinya berapa slide, kemudian yang diisi video berapa slide, atau semuanya diisi video, monggo. Tapi semakin banyak videonya pasti semakin besar filenya. Tuh. Jangan lupa di slide ketiga ini juga dianimasikan, diatur ya animasinya. Supaya munculnya juga tidak asal muncul ya. Saya atur kayak gini. Nah, misal mau tambahkan video lagi di sini bisa nggak? Bisa ya. Kita coba rekaman lagi. Misalnya saya mau tambahkan video yang lain di unggahan, materi yang lain mau saya tambahkan. Yang ini misalnya, nah, mau saya tambahkan lagi misalnya, bingkainya mau saya ganti jadi yang lain. Bingkainya mau saya ganti misalnya bingkai kayak ini ya, HP ya, HP, bingkai layar HP. Tapi dari videonya nanti proporsinya pasti berbeda ya aja. Ya, saya taruh di sini misalnya. Ya, tuh teksnya saya geser dikit. Nah, tuh, jadi ya, keunggulan dari ini adalah variasi bingkai dan videonya bisa kita atur ya. Besarnya video, besar kecilnya, posisinya kita bisa atur. Beda kalau nanti menggunakan yang namanya fitur lain, namanya rekam ya, tampilkan dan rekam. Itu juga sama, bisa membuat ini tapi nanti dia lebih lebih kaku ya, tidak bisa kita atur bingkainya. Ya, sampai sini Bapak Ibu, saya sudah coba menyampaikan untuk pembuatan video. Sudah kayaknya ya, materinya sudah selesai. Menampilkan video juga sudah. Tadi yang belum saya contohkan yang menambahkan audio ya, karena saya tidak ada contoh audionya. Di sini cuma audionya isinya musik ya. Kalau audio narasi belum ada. Setelah ini langkah terakhir adalah kita upload menjadi sebuah video Bapak Ibu. Ya, kita upload dulu, nanti saya contohkan cara di ini ya, membuat video dengan cara yang kedua. Untuk yang cara yang pertama kita cukupkan dulu ya, kita upload dulu Bapak Ibu. Kita lihat hasilnya. Tapi sebelum kita upload kita tampilkan dulu. Jangan lupa klik bagikan. Klik bagikan di pojok kanan atas, kemudian pilih tampilkan ya yang sebelah sini. Pilih tampilkan. Diklik tampilkan. Nah, jangan lupa kita atur supaya putar otomatis karena kita akan menjadikannya sebuah video supaya previewnya sudah pas dengan video hasilnya nanti. Kemudian kita klik tampilkan. Lupa ya, harusnya dari slide pertama. Tampilkan dari slide pertama. Klik tampilkan. Ngelek-ngelek. Kesalahan ada pada ngelek video. Ya, sudah
Lumayan ya, tinggal tadi kendalanya beberapa ada yang error pas menampilkan video. Oke, kalau sudah pas, sudah tidak ada yang perlu kita edit lagi. Nah, tentunya nanti kalau video sudah jadi, Bapak Ibu di akhir video tetap menambahkan kalimat penutup ya, sebagai motivasi bagi siswa Bapak Ibu. Jadi tidak langsung selesai materi tapi tanpa ada kalimat penutup ya. Nanti tentunya ketika Bapak Ibu sudah menjadi sebuah video, membuat video, di akhir slide diberikan slide penutup ya, untuk bisa sebagai motivasi atau kalimat penutup bagi siswa Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Nah itu ya volume background. Cara mengatur volume background memang, nah, kita cek dulu. Di sini Bapak Ibu. Nah tadi saya lupa ya, belum menyampaikan. Jadi tadi kan kita berikan background di slide pertama ya. Diklik slide pertama, kemudian pilih backgroundnya. Tadi kan saya namanya Happy Whistling ya di sini Bapak Ibu. Ini diklik judul backgroundnya sesuai dengan judul audio yang Bapak Ibu pilih, diklik. Nanti di sebelah kanan sini ada volume. Diklik aja volume. Ya, bisa kita atur tadi 100%. Bisa dikecilkan lagi misalnya. Itu cara mengedit volume background-nya. Otomatis ya. Iya. Jadi pengaturannya satu kali pengaturannya. Jadi nggak bisa misalnya slide pertama keras, slide kedua pelan, slide ketiga keras lagi, nggak bisa. Itu pakai editing audio. Kalau di sini ada nanti wah terlalu powerful nanti Canva-nya. Ya, jadi ada beberapa fitur yang memang belum dilengkapi oleh Canva, misalnya tadi ya ngatur audio supaya dia bisa naik turun ya, bisa kita atur sesuai dengan slide masing-masing. Belum ada juga fitur untuk mengganti atau menghapus background atau layar dari video kita. Jadi videonya pasti sesuai dengan apa adanya, tidak bisa kita atur backgroundnya, juga tidak bisa kita atur kontras, warna, kecerahan dan sebagainya. Ya. Belum ada fitur untuk itu. Nah, itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, iya. Kalau tidak ada, kita coba untuk download Bapak Ibu. Ya, coba kita download video kita masing-masing. Caranya Bapak Ibu pilih bagikan di pojok kanan atas. Kemudian pilih unduh. Pilih unduh. Diklik unduh. Nah, pastikan jenis filenya diganti. Jangan PDF ya. Mau jadi video tapi downloadnya PDF ya. Nanti masuknya jadinya PDF. Diklik jenis filenya menjadi sebuah video MP4. Ya, jenis filenya video MP4. Video MP4. Klik. Kemudian pilih halaman ya, semua halaman. Pastikan semua halaman. Jangan cuma satu. Kemudian pilih unduh. Ya, saya sampaikan. Pilih bagikan. Pilih unduh. Jenis filenya diubah menjadi video. Nah, pastikan semua halaman terpilih ya. Maksudnya semua halaman. Kemudian pilih unduh.